الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم عباد الله ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang semoga kita semuanya senantiasa dalam curah rahmat, inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan dhaifun karim, tamu yang agung yang setiap tahun selalu mengiringi dan menghadiri dalam kehidupan kita, yaitu syahrul Ramadan. Tentu saja kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipanjangkan umur kita dapat bertemu dengan bulan yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mendidik dan menggembleng kita agar senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Hari-hari kita, waktu-waktu kita dari tahun ke tahun harus menjadi semakin lebih baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita semuanya. Siapa yang terbaik amalnya. Begitu pula dengan kehadiran bulan Ramadan ke tengah-tengah kehidupan kita. Ia hadir tidak sekedar hanya menjumpai kita seperti bulan-bulan yang lain, tetapi Allah hadirkan di antaranya seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ketika kita diwajibkan berpuasa Ramadan. Allah sampaikan tujuan utamanya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik di sisi Allah. Karena di dalam ayat yang lain surat Al-Hujurat Allah menegaskan inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia, yang terbaik di sisi Allah bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling tinggi gelarnya, bukan yang paling kaya di antara kita, bukan yang paling hebat di antara kita, tetapi dalam penilaian Allah yang paling hebat, paling mulia, terbaik di sisi Allah adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena itu ketika Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan, tentu kita harus punya tekad, komitmen agar Ramadan menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar Ramadan menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita? Bagaimana Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menceritakan tradisi salafun salih, generasi-generasi terbaik zaman dulu, melalui lisan seorang tabi'in bernama Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwa di antara yang dilakukan oleh sebagian sahabat, dan mereka adalah generasi terbaik, khairul quruni qarni,
ketika menjelang Ramadan atau ketika memasuki awal-awal Ramadan adalah mereka meminta dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Dan doa adalah inspirasi, doa adalah motivasi, doa adalah menunjukkan kesungguhan ingin mewujudkannya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 hal, yaitu mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbal. Jadi generasi terbaik agar menjadikan Ramadan menjadi terbaik dalam hidup mereka, ternyata mereka meminta kepada Allah dengan utuh, karena mereka memahami tentang hakikat dan kemuliaan kesempurnaan Ramadan. Maka mereka mintanya kepada Allah tidak tanggung-tanggung. Maka minta kepada Allah dengan utuh. 3 hal ini yang diminta kepada Allah. Yang pertama adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Hari ini kita sudah berada di hari-hari akhir dari bulan Sya'ban. Maka kita juga meminta kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Tetapi ini adalah doa standar. Semua orang mengharapkan itu. Maka kita juga sering mendengar masyarakat banyak berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, hantarkan, pertemukan kami dengan Ramadan. Tentu ini baik sebagai wujud kerinduan kita terhadap Ramadan. Tapi ini adalah doa standar, semua orang minta. Semua orang berharap agar dipanjangkan umurnya untuk bertemu Ramadan. Tapi ada doa yang kedua, yang ini juga menjadi salah satu bentuk kesungguhan kita sehingga Ramadan menjadi terbaik dalam hidup kita. Apa itu? Mereka lanjutkan, wasallim li Ramadan. Ya Allah, jangan hanya Engkau hantarkan kami bertemu dengan Ramadan semata. Sebab banyak orang yang setiap tahun ketemu dengan Ramadan, tetapi hidupnya tidak pernah berubah menjadi lebih baik. Rumah tangganya tidak berubah menjadi lebih baik. Kehidupannya dalam bekerja juga tidak berubah menjadi lebih baik. Dalam hubungan dengan masyarakat tetangganya tidak berubah menjadi lebih baik. Akhlaknya juga tidak berubah menjadi lebih baik. Maka doa yang kedua ini menunjukkan kesempurnaan pemahamannya tentang kemuliaan dan keistimewaan Ramadan. Tidak sekedar minta hanya dipertemukan Ramadan, lalu Ramadan hadir dalam kehidupan kita, kemudian hilang, pergi dari kehidupan kita tanpa ada pengaruh signifikan dalam kehidupan. Ada sebagian orang yang menganggap Ramadan seperti hari-hari biasa, menganggap Ramadan seperti bulan-bulan biasa. Ia seperti kalender tanggalan biasa, sehingga tidak ada dan tidak memiliki komitmen membuat sebuah perbedaan dalam semua aspeknya, khususnya peningkatan kualitas iman, takwa, dan peningkatan produktivitas amal soleh. Sehingga hari-hari Ramadannya justru na'udzubillah ada yang semakin banyak melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Bahkan ada sebagian yang justru di bulan Ramadan semakin malas, tidak meningkat produktivitasnya, dan berdalih atau banyak menggunakan untuk tidur, dan berdalih bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah kita. Tentu bukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan Ramadan. Karena itu mereka minta kepada Allah, wasallim li Ramadan. Apa artinya? Ya Allah, jangan hanya sekedar kami dipertemukan dengan Ramadan, tetapi hantarkan Ramadan itu mengiringi dan mewarnai kehidupan, mewarnai keistimewaan dan kemuliaan Ramadan, mengiringi dan mewarnai kehidupan rumah tangga. Kemuliaan dan keistimewaan Ramadan, keberkahan bulan yang mulia ini mengiringi dan mewarnai sepak terjang aktivitasku, pekerjaanku, kehidupan ekonomiku, kehidupan dalam menjalankan segala pekerjaan dan aktivitasku untuk membangun kebaikan diriku, keluargaku, umatku, bangsa dan negara. Inilah
doa yang sangat penting. Sehingga melalui doa dan kesungguhan kita meminta kepada Allah itu, kita wujudkan dalam bentuk program-program, membuat sebuah perbedaan pola hidup, pola makan, dan menyusun rencana-rencana baik, beragam menu ibadah untuk merengkuh dan mendapatkan kemuliaan Allah. Sebab Ramadan dihadirkan oleh Allah tidak hanya sekedar hadir seperti bulan biasa. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan dalam pidato kenegaraan pada saat memasuki awal Ramadan, beliau menyampaikan tentang kemuliaan dan keistimewaan Ramadan untuk menyemangati kita agar kita pun menjadi hamba Allah yang istimewa. Keluarga kita menjadi keluarga yang istimewa. Kantor kita menjadi kantor yang istimewa. Sehingga kehidupan kita betul-betul istimewa di bulan yang istimewa dalam semua sisinya. Beliau SAW menyampaikan dalam khutbah itu, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Ia bukan bulan biasa, syahrul mubarak. Ia adalah bulan yang diberkahi. Bukankah selama ini kita selalu mengharapkan barokah dalam? Bukankah kita selalu juga mengharapkan keberkahan kehidupan rumah tangga kita? Bahkan setiap kali kita menghadiri resepsi pernikahan, kita selalu mendoakan saudara kita yang melangsungkan pernikahan itu dengan keberkahan. Bahkan sampai pulang 2 kali, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum. Setiap kali kita bertemu dengan saudara kita mengucapkan salam, dan di antara salam itu ada doa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita selalu berharap diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan hadir membawa begitu banyak barokah, tentu bagi mereka yang sungguh-sungguh menjemput keberkahan dengan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu. Selain diwajibkan puasa, keistimewaannya adalah futihat abwabul jannah, kata Nabi, buka pintu-pintu surga. Bukankah selama ini kita selalu memohon menjadi ahli jannah? Bukankah selama ini kita semangat memproduksi amal soleh, ujungnya menjemput rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itu kita ingin masuk surga. Wa ughliqat abwabul jahim, dan di antara keistimewaan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka sehingga kesempatan manusia masuk neraka jauh. Selama ini pun kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selalu kita mohon agar diselamatkan kita semuanya dari api neraka. Ramadan hadir agar kita menjadi hamba-hambanya yang dijauhkan dari api neraka, dan di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, inilah yang mereka minta, sehingga mereka tidak ingin hanya sekedar bertemu dengan Ramadan, tetapi Ramadan tidak mewarnai seluruh sisi kehidupan dan aktivitas. Maka doa ini juga harus kita ucapkan untuk menyemangati kita, sehingga ketika Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini, akan menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Apalagi tidak ada jaminan kita untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Bahkan hari ini kita hanya bisa bertemu, tapi apakah benar kita akan bertemu dengan Ramadan hanya Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya pada akhirnya kita semuanya harus yakin kematian bisa datang kapan saja tanpa pernah permisi dan tidak pernah bisa diprediksi. Oleh karena itu, disinilah penting memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah dengan doa-doa tadi. Mudah-mudahan itu menunjukkan kesungguhan kita menyambut Ramadan dengan gembira, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kemudian Allah memudahkan dan memberikan pertolongan kepada kita untuk mudah mengisi Ramadan dengan peningkatan ibadah dan beragam amal saleh. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian yang ketiga, mereka minta wa tasallamu minni mutaqabbala. Ya Allah, jika aku perkenankan bertemu dengan Ramadan, lalu Engkau tolong bantu kami untuk bisa mengisinya dengan peningkatan ibadah. Dan Ramadan memberikan pengaruh positif dalam semua kehidupan kami, maka terimalah seluruh amal ibadah kami, sehingga benar-benar kita keluar dari Ramadan menjadi hamba-hambanya yang diampuni Allah, menjadi orang-orang bertakwa.
Masyaallah muslimin, kenapa perlu kita minta ini? Karena di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, ada beberapa versi dan juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya. Di antaranya Rasulullah SAW pernah naik mimbar. Ketika naik mimbar tangga pertama beliau mengatakan amin, lalu naik lagi mengatakan amin, lalu naik lagi mengatakan amin. Maka ketika beliau selesai itu duduk dan kemudian para sahabat heran, penasaran dan kemudian tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan amin? Ketika itu Nabi kemudian menjawab, ja'ani Jibril, tadi Jibril mendatangiku, lalu ia menyampaikan, rahimah ankum, sungguh khosir, rugi, celaka. Ada orang yang diberikan panjang umur, nikmat. Adraka Ramadan, wa fi riwayat dakhala Ramadan. Ada orang yang diberikan kesempatan, nikmat oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Tapi dia keluar dari Ramadan, falam yughfar. Dia keluar dari Ramadan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu. Inilah yang kita khawatirkan. Sehingga orang-orang seperti ini tidak pernah punya komitmen membuat perbedaan dalam hidupnya ketika di bulan Ramadan, dan akhirnya Ramadan hanya seperti bulan biasa, kalender biasa, tanggalan biasa, tidak punya dan tidak memberikan pengaruh positif apapun dalam hidupnya. Dan tentu saja orang yang seperti ini adalah orang yang rugi, celaka, dan akhirnya dijauhkan Allah dari pengampunan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Qul qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'a bihamdika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa ahlil kafarata wal zalimin wa ansur ibadakal muwahhidin fi kulli makan wa zaman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang Kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang Kau mudahkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali doa-doa kami Kau kabulkan. Ya Allah, berkailah kehidupan kami, berkailah kehidupan rumah tangga kami, berkailah kehidupan sosial kami, berkailah kehidupan ekonomi kami, berkailah kehidupan berbangsa bernegara kami. Ya Allah, angkatlah dari negeri kami dan negeri kaum muslimin beragam bencana dan malapetaka. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, Allahumma asli ikhwan muslimin al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma asli ikhwan muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma thabbit imanahum wa qawwi shawkatahum wa wahid sufufahum wa saddid ramyahum. Allahumma fad nisa'ahum wa atfalahum wa syuyukhahum waltuf bihim. Allahumma kun lahum mu'ayyidan wa nasira. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada washfi minhum al-marda wal jarha. Allahumma 'alaika bil yahudi al-ghasibin adh-dhalimin wa man 'awanahum. Allahumma ahsihim 'adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma shakkit shamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma innahum qad taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم صوت عذاب. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك
فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد الإسلام المسلمين بسوء فأشغله بنفسه فاجعل تدبيره تدبيرا عليه ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, keturunan kami, orang-orang ahli kebaikan, kebajikan dan ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami orang-orang ahli keburukan. Allahumma balighna Ramadan waj'alna mimman sama nahara wa qama layla imanan wa ihtisaban. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu a'lam.